Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Nadila Suliati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inovasi pembelajaran di era COVID-19. Perlu banyak kreativitas dan inovasi menghadapi badai tsunami pandemi COVID-19 saat ini. Kewaspadaan kita diuji, daya nalar kita ditestimoni, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Di era revolusi industri saat ini, pendidikan tidak boleh berhenti apapun yang terjadi, sebab ia merupakan denyut nadi penanda adanya kehidupan dalam sosial dan kultur masyarakat. Kegiatan pembelajaran sebagai arus pendidikan, kita seharusnya bisa menampilkan nilai-nilai kreativitas, efektivitas, akurasi, dan elegansi, mulai dari jenjang dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Kita menyaksikan bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah pola pembelajaran secara masif. Proses pembelajaran yang semestinya dilakukan secara tatap muka sekarang berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan daring. Mayoritas daerah telah melakukan penutupan sekolah dan menerapkan pembelajaran daring atau jarak jauh. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisasi cepatnya penyebaran COVID-19. Memasuki materi lebih dalam, saya akan membahas sedikit tentang inovasi dan pembelajaran. Nah, inovasi itu sendiri merupakan perubahan sistem dari yang kurang baik menjadi ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada peserta didik. Jadi, yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran yaitu proses pada peserta didik yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan pendekatan multi ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik. Macam-macam inovasi dalam pembelajaran itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada inovasi pembelajaran kuantum, yang kedua inovasi pembelajaran kompetensi, dan yang ketiga inovasi pembelajaran konseptual. Era pandemi COVID-19 saat ini, pembelajaran inovasi yang tepat yaitu dengan menggunakan pembelajaran online. Pembelajaran online itu sendiri memiliki fungsi seperti suplemen atau tambahan, komplement atau pelengkap, dan substitusi atau pengganti, di mana hal ini menjadi suplemen bagi para peserta didik agar dapat memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran online atau tidak, juga sebagai komplement materi yang seharusnya didapatkan oleh para peserta didik. Munculnya beragam inovasi dan kreativitas untuk melakukan pembelajaran daring dari berbagai komunitas dan daerah harus disambut hangat oleh para pemangku kebijakan, baik pemerintah, pusat maupun daerah. Sistem pembelajaran jarak jauh memang tidak seefektif secara tatap muka, apalagi di tengah kondisi darurat saat ini. Banyak hal yang perlu disiapkan dengan baik agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Misalnya, infrastruktur seperti jaringan internet yang memadai. Untuk masalah ini, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah bekerjasama dengan swasta dituntut untuk benar-benar memastikan fasilitas jaringan sudah tersedia dengan baik. Langkah pemerintah lewat Kementerian BUMN yang menyediakan fasilitas belajar jarak jauh perlu diapresiasi lagi. Ikhtiar para penggiat dan praktisi pendidikan, terutama mereka yang sudah terbiasa dalam melakukan pembelajaran daring dengan memberikan channel-channel edukasi secara live streaming maupun rekam dan tayang ulang, merupakan salah satu solusi. Banyaknya ragam materi pembelajaran online yang sudah tersedia di kanal-kanal internet juga sebenarnya sudah sangat membantu upaya kegiatan pembelajaran online tersebut. Saya kira hal terbaik yang bisa dilakukan pemerintah saat ini, terutama institusi yang menaungi dunia pendidikan, adalah menggandeng seluruh elemen masyarakat tersebut, memberikan apresiasi secara konkret dalam bentuk penghargaan misalnya. Harusnya ada langkah-langkah konkret dan Kemendikbud yang dapat dijadikan pijakan
bagi para penggiat dan praktisi dari berbagai komunitas pendidikan agar lebih termotivasi dan giat lagi untuk melakukan pembelajaran daring tersebut secara kontinu. Sebab berakhirnya pandemi COVID-19 nanti juga bukan berarti berakhirnya inovasi dan kreativitas untuk terus mengembangkan metode pembelajaran daring yang menarik dan menyenangkan. Karena masih banyaknya beberapa aplikasi yang sudah tersedia, jadi proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik tetap akan berjalan dengan baik, meskipun tidak secara tatap muka langsung. Dengan aplikasi tersebut, proses pembelajaran akan tetap berlangsung dengan baik, tergantung bagaimana cara peserta didik dan pendidik mengatasi dan menyikapi saat proses pembelajaran daring itu berlangsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.